Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Halo semua, perkenalkan saya Krisna Sivilia Riberu dengan NIM 22396, Prodi S1 Keperawatan, Stikes Rumah Sakit Husada. Di video kali ini saya akan melakukan penyuluhan edukasi terkait persiapan kemoterapi bagi masyarakat. Nah, khususnya bagi pasangan usia subur, wanita usia subur, ibu hamil dan melahirkan yang beresiko atau memiliki riwayat penyakit kanker. Silakan disimak videonya. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa yang perlu kita persiapkan pada saat persiapan kemoterapi, kita simak dulu yuk apa itu kemoterapi. Nah, kemoterapi ini merupakan pengobatan yang berlangsung dengan memberikan berbagai obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Tersedia berbagai jenis obat untuk kemoterapi, yaitu mulai dari infus, suntikan, oral, sampai tropikal. Nah, cara kerja obat kemoterapi ini yaitu untuk menghentikan reproduksi sel kanker sehingga mencegahnya untuk terus bertumbuh dalam tubuh. Durasi dan lamanya terapi kemoterapi seseorang itu berbeda-beda tergantung pada jenis dan stadium kankernya. Nah, tujuan-tujuan dari kemoterapi itu antara lain menghancurkan sel kanker, mengecilkan tumor, mencegah penyebaran sel kanker, dan juga meredakan gejala kanker. Persiapan kemoterapi itu terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek penyakit atau kanker, yang kedua, aspek pasien atau medis, dan yang ketiga, aspek administratif. Aspek yang pertama itu adalah aspek penyakit atau kanker, di mana pada aspek ini ditekankan penegakan diagnosis dan stadium kanker. Selain itu juga harus sudah ditentukan regimen kombinasi, dosis, dan prosedur pemberian kemoterapi. Aspek yang kedua yaitu adalah aspek pasien atau medis, di mana pada aspek ini terdapat penilaian kondisi umum pasien kanker menggunakan status performa, yaitu suatu cara untuk mengukur seberapa bisanya seorang pasien kanker dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Diterapkan juga anamnesis pada penyakit penyerta atau komorbid, yaitu meliputi usia tua, kehamilan, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Juga harus dilakukan dan ditunjang beberapa pemeriksaan lab seperti pemeriksaan darah lengkap, SGOT dan SGPT, serum kreatinin, rekam jantung, dan lain-lain. Oke, yang ketiga ini yaitu aspek administratif. Di aspek administratif ini terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama, persiapan pemberi seperti perlengkapan dan protokol kemoterapi. Lalu yang kedua, persiapan obat-obatan kemoterapi dan premedikasi. Nah, premedikasi ini merupakan obat-obatan yang diberikan sebelum kemoterapi, kurang lebih selama 30 menit sebelum kemoterapi, dengan tujuan untuk menghindari reaksi alergi berat, terus mengurangi efek mual muntah, terus juga mengurangi stres pasien, dan juga dengan pemberian obat penenang dan anti kecemasan, terus juga mengurangi efek toksik ginjal dengan cairan dan diuresis. Oke, yang ketiga ini yaitu kita persiapan pasien dengan cara menjelaskan tujuannya, macam-macam obat yang diberikan, jadwal obat dan efek samping kemoterapi, dan juga mengenai pembiayaan administratifnya. Seperti yang kita tahu, kemoterapi itu menimbulkan efek samping. Nah, efek samping kemoterapi atau toksisitas yaitu dapat digolongkan menjadi 2, yaitu ada toksisitas umum dan selektif. Nah, kalau umum ini seperti penekanan fungsi sumsum tulang, mual muntah, luka pada lapisan dalam seperti di mukosa, terdapatnya stomatitis, dan pada saluran cerna. Lalu juga berefek pada kulit termasuk kerontokan rambut, dan juga ada reaksi alerginya. Nah, kalau yang selektif ini sebetulnya jarang ditemukan, tetapi toksisitas selektif ini ditimbulkan dari obat-obat yang langsung memiliki organ target yang spesifik. Berikut merupakan cara mengatasi efek samping dari kemoterapi. Demikian video edukasi mengenai persiapan kemoterapi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.